Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'ama wa faddalana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala aidan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Sahabat al-iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun ini kita kembali memasuki bulan suci Ramadan. Hari demi hari kita melaksanakan puasa Ramadan di siang harinya. Di malam hari kita tadarus, membaca Al-Quran, Qiyamul Lail, kemudian kita melaksanakan tarawih. Tentu ini adalah sebagai langkah kita, ikhtiar kita, upaya kita untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa Ramadan kita. Karena sesungguhnya orang sukses itu pasti tidak puas diri. Dia akan berupaya untuk senantiasa untuk meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat al-iman dimanapun Anda berada, perkenankan kami pada hari ini mengisi ruang-ruang hari Anda, ruang-ruang hari para hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, yakninya mendengarkan tausiah Ramadan. Kali ini kami akan membawakan tema adalah sabar dan tawakal dalam puasa. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, kalau kita mendengar atau mengucapkan kata sabar tawakal ini sangat sederhana sekali, sangat mudah sekali. Namun praktek itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita. Sabar, tawakal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabat al-iman dimanapun Anda berada, makna sabar itu dari sisi bahasa adalah menahan, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Sedangkan tawakal itu adalah pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah adanya ikhtiar. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah sabar. Kaum muslimin sahabat al-iman dimanapun Anda berada, sabar ini tentu adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada hambanya. Karena bagian dari ketika Allah memberikan ujian kepada kita, Allah menghendaki sabar kepada kita. Dan maqasid syariah di dalam Islam ketika Allah memberikan perintah kemudian kita laksanakan, ini adalah bagian cara Allah ingin meningkatkan derajat di sisi hamba, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hambanya. Kita melihat bagaimana para sahabat, para nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian, bahwa ketika para nabi, para rasul Allah berikan ujian adalah sebagai risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai sahabatnya, mencintai umatnya, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersabar mencerminkan nilai keimanan yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kuat sabar itu, maka Allah akan mencintai umatnya. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 200, Allah berfirman, ayat 200 ini adalah ayat terakhir dari surat Ali Imran, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan tentang apa? Tentang nilai sabar ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin sahabat al-iman dimanapun Anda berada, dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Tidak sampai di sana, Allah kembali menyampaikan wasabiru warabitu, kuatkan lagi kesabaranmu, wattaqullah. Ketika kita sabar, kita menguatkan kesabaran kita, tidak sampai di sana, Allah menginginkan lagi kepada kita, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang beruntung. Ini menandakan kaum muslimin sahabat al-iman dimanapun Anda berada, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita sabar itu tidak ada batasnya. Walaupun dalam keseharian ada orang yang beranggapan sabar saya ini sudah habis, padahal sesungguhnya semakin kita sabar, Allah akan memberikan ujian dan kita diinginkan oleh Allah semakin kuat kesabarannya. Sebagai contoh, ketika kita membimbing anak kita belajar, kita bekerja, mendidik anak saat kita mengajar, ada anak yang luar biasa dan inilah tantangan di saat kita bekerja, di saat kita memberikan bimbingan terbaik. Pasti ada nilai kesabaran di sana. Saat selesai muncul lagi
permasalahan yang lain. Begitu juga dalam kehidupan ini. Oleh karenanya sahabat iman dimanapun Anda berada, bahwa sesungguhnya dengan kita menguatkan kesabaran itu, kita bertakwa kepada Allah, maka harapan kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Kita lihat kisah bagaimana Rasulullah SAW seorang pribadi yang luar biasa sabarnya. Padahal beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Ketika Rasulullah SAW dalam kehidupannya luar biasa banyak ujian demi ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika kita ambil satu kisah tentang sabarnya Rasulullah SAW. Dari sekian banyak kisah ketika Rasulullah diberikan nilai kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika dikisahkan Rasulullah SAW melakukan berjalan di depan seorang wanita tua, atau istilah kita sekarang adalah di depan rumah nenek-nenek gitu ya. Ketika Rasulullah setiap melewati rumah tersebut, Rasulullah selalu diludahi oleh wanita tua ini. Suatu ketika Rasulullah melewati. Di saat melewati, Rasulullah tidak mendapatkan hal yang sama seperti sebelumnya. Ketika itu Rasulullah tidak diludahi. Kemudian Rasulullah penasaran, kemana wanita tua yang biasa meludahi saya, kata Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya kepada sahabat, dan singkat cerita ketika Rasulullah mengetahui ternyata wanita tua itu dalam keadaan sakit. Masya Allah. Bukanlah berarti Rasulullah SAW senang bahwa ketika dia tidak diludaikan selamat setiap melewati rumah wanita tua itu. Tapi Masya Allah, luar biasanya Rasulullah SAW, Rasulullah menjumpai wanita tua yang tadi sedang sakit. Sampai Rasulullah menjumpai wanita yang tadi sakit itu, luar biasa takjubnya wanita tua itu, bahwa yang pertama menjenguk dia yang sakit itu adalah Rasulullah SAW. Padahal wanita tua itu belum tahu bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Maka singkat cerita, ketika wanita tua ini takjub pada Rasulullah SAW bahwa dia sudah meludahi tapi tidak menyakiti ataupun tidak marah kepadanya, maka disinilah muncul adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah Allah, sehingga wanita tua tadi itu di depan Rasulullah bersahadat masuk kepada agama Islam. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, kisah tawakal juga kita mengambil. Tadi kisah sabar. Yang kedua adalah kisah tawakal. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Kita membaca kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub luar biasa, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian. Padahal semulanya Nabi Ayub alaihissalam itu seorang yang kaya raya, mempunyai anak yang baik, istri yang soleha. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala berkata lain, menghendaki yang lain. Qadarullah, ketika iblis itu didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ayub alaihissalam, karena ini adalah risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya. Karena ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan risalah kepada nabinya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ujian. Dan ujian yang dihadapi oleh Nabi Ayub alaihissalam adalah ketika harta bendanya, kekayaannya dilululantakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mirip-mirip dengan kisah Qarun. Tapi Nabi Ayub alaihissalam seorang yang soleh. Hartanya hilang, hartanya habis. Kemudian tidak sampai di sana, yang dihadapi oleh Nabi Ayub alaihissalam, anaknya meninggal. Kemudian istri yang soleha yang satu ini saja yang senantiasa menghampiri ataupun senantiasa dekat dengan Nabi Ayub alaihissalam, yang senantiasa membersamai. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita lihat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dalam kisahnya diceritakan lebih kurang 18 tahun lamanya Nabi Ayub alaihissalam menderita, yang tidak hanya dijauhi oleh kaumnya, meninggal anaknya, hartanya hilang, tapi juga Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Ayub dengan apa? Yakni Allah memberikan ujian, yaitu berupa Allah berikan kepadanya penyakit, yaitu sakit kulit. Bahkan dikisahkan di dalam Al-Quran, satu ujung jarum pun sulit dicari. Kulit Nabi Ayub alaihissalam itu tanpa dikenai penyakit kulit tadi. Masya Allah, yang senantiasa kita ambil makna dari Nabi Ayub alaihissalam, kisahnya kepada kita pelajarnya adalah Nabi Ayub itu senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Lidahnya tidak pernah lepas dari berzikir kepada Allah. Ini maknanya adalah seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa husnuzon, berbaik sangka kepada Rabbnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Allah melihat Nabi Ayub alaihissalam menghadapi ujian dan tawakalnya Nabi Ayub alaihissalam, suatu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan risalahnya, Allah Allah perintahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk mentakkan kakinya, maka muncullah air, dan dari air itulah Allah menyuruh kepada Nabi Ayub untuk mandi, dan itulah sebagai wasilah Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kaum muslimin sahabat iman dimanapun Anda berada, tentunya dari dua kisah ini, kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa diludahi oleh seorang wanita tua. Kisah yang kedua adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam, bagaimana kondisi Nabi Ayub lebih kurang 18 tahun lamanya Allah berikan ujian penyakit kulit dan Allah hilangkan harta bendanya, kemudian anaknya meninggal. Dua kisah ini kita ambil pelajaran adalah sabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi tadi, kemudian tawakalnya Nabi Ayub alaihissalam dengan kondisinya tadi. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, sekarang kita memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan madrasah kepada kita. Kita mendidik diri kita untuk menjadi pribadi yang sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak di saat Ramadan kita berpuasa, sesuatu yang boleh dimakan, sesuatu yang halal diminum, sesuatu yang halal kita lakukan di bulan Ramadan, di bulan biasanya, tapi ketika kita berpuasa, kita menahan itu. Inilah makna di sabar tadi, adalah menahan. Kita baru bisa nanti makannya ketika kita masuk di saat kita berbuka puasa. Kemudian juga kita tawakal kepada Allah di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian tantangan dalam kehidupan kita berbagai macam, dan ketika di bulan Ramadan ini kita menghendaki tawakal kepada Allah. Kita luruskan niat kenapa kita berpuasa. Kita luruskan niat kenapa kita malam hari 12 rakaat, 22 rakaat dan seterusnya kita melaksanakan tarawih. Maka kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar sudah kita lakukan, kita berserah diri kepada Allah adalah kita ingin mendapatkan la'allakum tattaqun. Kaum muslimin sahabat al-iman dimanapun Anda berada, menjadi semangat kita agar kita senantiasa sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang yang sabar dan tawakal kepada Allah, yang pertama dalam Al-Qur'an dijelaskan pahala tanpa batas. Dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Masya Allah. Orang yang senantiasa bersabar, Allah berikan pahala tanpa batas. Artinya pahala tanpa ada tak terhingga. Karena sesungguhnya bahkan orang berpuasa itu siapa yang berikan pahalanya? Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah orang yang bersabar. Allah akan memberikan pahala tanpa batas kepada orang yang bersabar. Makanya di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 200 yang kita baca tadi adalah ketika kita sabar, Allah menghendaki kesabaran lagi. Allah menyuruh kepada kita untuk tawakal. Ini maknanya adalah tahap demi tahap kita lakukan, sabar kita kuatkan kesabaran, kita bertakwa kepada Allah. Semakin naik level kita, maka tentu adalah semakin naik pula lagi adalah pahala yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin, sahabat al-iman dimanapun Anda berada. Kemudian yang kedua, orang yang bersabar dan bertawakal kepada Allah, Allah mendapatkan atau memberikan kepadanya ma'iyatullah. Apa itu ma'iyatullah? Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ingin dalam kehidupan kita ini senantiasa senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah. Kita ingin kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, "Innallaha ma'as-sabirin." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka insyaallah ketika kita sabar dalam menghadapi kehidupan ini, apalagi di masa teknologi digital ini, kita menghadapi tidak hanya remaja saja, tidak hanya orang tua saja, bahkan anak-anak dan orang tua renta pun dia sekarang terlalaikan dengan digital, dengan gadget dan sebagainya. Maka perlu kesabaran kita dalam memberikan bimbingan kepada anak kita. Perlu kesabaran melihat kondisi ini. Dan bentuk dari makna sabar itu bukan berarti kita tanpa ada aksi, tapi sabar ini adalah ketika kita membentukkan keimanan pada diri kita adalah kita aksikan kesabaran itu dengan apa? Dengan tindakan. Kita buktikan kesabaran kita itu dengan tindakan. Bimbinglah anak kita sesuai dengan zamannya. Bimbinglah anak kita di saat kondisi sekarang sibuk anak kita dengan gadget, dengan game dan sebagainya. Maka dampingi mereka, hampiri mereka, bimbinglah mereka. Karena tantangan mereka tentu beda dengan tantangan kita di saat kita waktu kecil dahulunya. Bimbinglah mereka dan berikan keteladanan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan kepada orang yang sabar dan tawakal kepada Allah adalah kunci kebaikan.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Karena sesungguhnya kaum muslimin dimanapun Anda berada, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakin kita dengan keimanan yang kuat kepada Allah, baik menurut Allah pasti baik untuk kita sendiri. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin dimanapun Anda berada, sahabat iman, ya Allah muliakan, orang yang sabar dan tawakal kepada Allah, dia senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 146 Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus shabirin," dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan Ramadan adalah momentum terbaik bagi kita untuk kita menjadi pribadi yang sabar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan memberikan balasan kepada orang yang sabar dan tawakal kepada Allah, pahala tanpa batas, mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah, kunci kebaikan, dan Allah mencintai mereka. Mudah-mudahan sabar kita di bulan Ramadan, tawakal kita di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun kita mempertahankan sabar dan tawakal kita, hanya semata-mata kita mendapatkan la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.